saya belum ada bahan, jadi saya turun aja dulu ya, Bu. Aduh, kenapa Bapak kok putus asa begitu, Pak? Oh, Ya bukan ampun, putus ini asa. Namanya kita setiap berkomentar atau berkata sesuatu itu harus kuat dasarnya, Bu, ya. Wah, ini baru Kristen Gitu luar biasa kan. ini nih. Baru kali ini Pak saya dengar umat Kristen begini Pak yang langsung mengatakan kita kalau bicara harus ada data. Baru ini Pak, baru ini jarang-jarang Pak. Ya, jadi Serius. maksud saya setiap saya mengatakan sesuatu pernyataan, saya harus persiapkan dulu apa yang mau saya katakan, Bu. Wah, Dan saya ini siapkan baru. dulu dalilnya gitu. Jadi Tolong Bapak ini diikuti cara berpikirnya dong. Jangan bicara kalau nggak ngerti ya. Pak rata-rata Pak Iya. orang Kristen Pak nggak ngerti apa-apa tapi banyak bicara Pak. Sedih saya Pak. iya. Ya lanjut. Jadi kedua, saya rasa agama manapun ada yang seperti itu, Bu. Ya. Ya, terima kasihlah atas image Ibu mengenai saya, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kak bentar Kak. Itu kalau bicara nanti kegembalaan kakak kabur. Soalnya kan aku ibu gembala yang pakai cambuk. Kalau kakak kan pakai kasih sayang. Jadi beda metode. Makanya biar aja dulu mereka sama kakak. Nanti kalau udah mulai bandel baru sama aku kulitin gitu loh. Jadi kita kan punya punya ini masing-masing. Oke, siapa lagi silakan yang mau bertanya? Ada Bang Tengku, ada Unir, silakan pilih. Ada Cinta Selawat, ada Januari, ada Teku, silakan. Selamat siang Bang Yuriko. Bang Yuriko, halo. Selamat siang. Siang. Silakan Bang Yuriko, ada yang mau disampaikan? Anda seorang Kristen atau Muslim? Kristen Katolik. Oke, Katolik. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan Bang atau yang mau ditanyakan silakan. Apa untungnya berdiskusi seperti ini, saling
saling menurunkan, saling menggejelek. Apa untungnya? Bukan Bang. Satu. Tolong di mute dulu Bang Yuriko. Satu, kita tidak saling menjelekkan. Terutama saya membuka ini untuk diskusi. Tidak ada maksud untuk menjelekkan Bang. Kapasitas saya di sini untuk menjawab. Saya membuka room ini untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ya, kita tidak menerima hujatan. Cacian boleh ke kita personal, tapi hujatan kepada agama kami, kepada nabi kami, kepada Tuhan kami, Allah, tidak bisa kami tolerir. Gitu. Silakan kalau Abang mau bertanya. Kalau ada yang mau disampaikan tadi Abang udah sampaikan, saya sudah jawab. Kalau sudah tidak ada lagi, silakan turun. Kita gantian dengan yang lain. Mau tanya? Ya. Halo? Halo? Iya, silakan Bang, silakan. Tidak kedengaran ini. Ya silakan Abang bertanya aja, gimana? Selamat Tidak kedengaran ini. Ya, langsung Bang Edi, silakan Bang Edi Reang. Apa? Halo. Aduh, ini gimana? Turun aja. Gak ada yang mau ngomong. Bang Yuriko, apa yang mau disampaikan lagi? Halo? Iya, silakan. Duh, udah melewat ini room, udah melewat guys. Halo? Halo mulu dari tadi. Ya, Ibu Gembala kita udah siap. Silahkan Ibu Gembala take over. Dulu belum buka data juga, ya Allah. Data udah di luar kepala itu. Nggak boleh kita begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar aku pakai headset dulu. Kak, aku naik 2 akun aja ya, akun kecil buat ngomong, akun besar ini buat apa? Ini akun besar soalnya nanti ke band permanen nanti. Oke. Aku jaga-jaga aja. Naikin akun Bunda Gembala Januari, aku jaga-jaga aja. Belum ada. Selamat siang. Ngelaki ya? Tiga. Halo, tes suaraku oke? Ya, oke. Oke. Siapa ini yang mau tanya? Oten? Ini Edi Reang nih, siapa? Oten apa bukan? Langsung. Selamat siang, Pak Santur dan Uni Rifa. Suaranya ya kayak terganggu ya? Enggak, suaranya bagus. Oke. Tadi naik turun. Ya, kamu agamanya apa, Adi Reang? Saya ini pengikut Yesus, Mbak Uni Rifa. Oh, Kristen, oke. Bentar ya, aku kalau seandainya kamu itu Kristen yang awam, kamu boleh bertanya saja. Boleh kamu menjelaskan, tapi tidak boleh mendebat. Menjelaskan itu pun penjelasan yang bisa jadi kami luruskan nanti, karena kamu awam. Tapi kalau kamu berilmu, minimal kamu mengkaji secara komprehensif, betul-betul membaca, ya minimal Bible kamu deh. Kamu boleh mendebat saya, mendebat Kak Sarah, mendebat kami, asal bisa dan mampu. Karena zolim bagi kami membiarkan kalian yang awam ikut bertarung dalam argumentasi melawan kami. Tapi kalau kamu betul-betul bisa, kiranya mampu gitu ya, kami izinkan dengan catatan kredibel dulu. Karena kami nggak mau zolim ya, kami nggak mau jahat, kami nggak mau sama seperti orang yang udah MMA 10 tahun tiba-tiba ada orang baru belajar 1 hari udah dibabak belurin, kan nggak adil itu namanya. Seperti itu ya. Monggo
Boleh pilih tempatmu. Kamu mau bertanya saja atau berdiskusi dengan saya. Silakan. Jadi gini, Mbak Unirifa dan juga Kak Sarah, tadi kan udah lama tadi nyimak di bawah ya. Ini baru diberi kesempatan naik. Jadi nggak ada waktu sebenarnya, mau istirahat. Jadi saya mau hanya menyampaikan sedikit buat Kak Sarah yang cantik dan juga Mbak Unirifa. Jadi begini, saya mau memperkenalkan, ya maksudnya dengan adanya Komal ini, dengan niat dan tujuannya itu yang dicari itu apa gitu bagi saya gitu. Oh, kamu bertanya teknis Komal ini. Ya yang dicari itu Oke, saya yang jawab ya. tentang hal-hal kebenaran. Saya yang jawab. Pertama, Komal ini diadakan tentu ya, saya dan Kak Sarah ini satu visi, satu misi, satu iman, satu keyakinan, dan bahkan kami adalah orang yang satu dalam banyak kesepakatan dalam pemikiran. Kami adalah orang Islam yang diberikan hak dan kewajiban untuk menjelaskan agama Islam. Nah, maka Komal ini dibuka untuk menjawab pertanyaan saudara-saudara kami yang non-muslim, terkhusus umat Kristiani yang sering keliru dan salah paham terkait bagaimana memahami Islam. Maka kami meluruskan di sini kalau keliru. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Seperti itu, saudaraku. Lebih tepatnya sih bukan mencari kebenaran kalau kami adalah orang-orang yang mampu membuktikan kebenaran itu. Justru kami di sini membantu orang-orang yang sedang mencari kebenaran untuk menemukan kebenaran itu dengan kami tunjukkan kebenaran itu seperti apa sih, menggunakan data tekstual, kontekstual, dan faktual seperti itu. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Dirian, cuma itu aja kan? Anda hanya ingin menyampaikan itu kan? Bertanya apa yang dicari gitu. Ya, silakan. Kalau udah nggak ada turun, ganti ke Ridolf. Ridolf tadi dari pagi nih dia udah naik lagi, silakan. Ya, monggo. Jangan buang-buang waktu kami ya. Kami ini pebisnis ya. Sorry ya, saya sama Kak Sarah ini pebisnis ya. Kami ini hidup kami itu kalau nggak cari ilmu, cari iman, biar imannya makin kuat, cari kasih sayang dari umat Islam. Kalau nggak kami cari uang. Jangan buang waktu kami yang berharga ini, saudara-saudaraku ya. Kami udah baik banget loh membuang waktu kami untuk kalian. Jangan dibuang percuma gitu aja ya. Tolong hargailah kami ini. Wanita-wanita independen berkelas dan luar biasa ini ya kan Kak Sarah? Ya. Ya aja deh daripada gue disalib sama Rifa. Oke, lanjut. Ya. Silakan, jangan buang percuma waktu kami yang berharga ini ya. Hidup kami di dunia ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan biarkan kami sia-sia membuang waktu kami ya. Kalian itu sudah kami berikan gratis waktu kami untuk menjawab pertanyaan kalian. Kalian dapat ilmu, tambah pinter, tambah punya martabat, dihargai di Komal kami. Ya, hargai juga lah kami ini ya. Dengan cara apa? Ya kalian ambil hak kalian. Hak kalian bertanya ya bertanya aja. Hak kalian menjawab ya menjawab. Itu pun kalau mampu. Kalau nggak mampu jangan paksa menjawab. Nanti penyesatan terjadi di mana-mana, rusak peradaban ya. Ya, halo, silakan. Siapa lagi yang mau bicara? Dapat? Kamu sudah selesai dapat? Kalau kamu sudah selesai bisa kita turunkan dengan cara hormat. Karena biasanya kalau umat Kristen yang tantrum di sini kita turunkan dengan air ludah kudus saya. Diturunkan dengan hormat. Kak, jadikan dulu salah satu moderator Kak. Akun aku Kak, biar aku gampang ini. Oke, kalau gitu saya belum ada bahan, jadi saya turun aja dulu ya Bu. Aduh, kenapa Bapak kok putus asa begitu Pak? Oh, Ya, bukan putus asa. Namanya kita setiap berkomentar atau berkata sesuatu itu harus kuat dasarnya Bu ya. Wah, ini baru Kristen gitu luar biasa kan. ini nih. Baru kali ini Pak saya dengar umat Kristen begini Pak yang langsung mengatakan kita kalau bicara harus ada data. Baru ini Pak, baru ini. Iya ya. Serius. Oh iya. Jarang-jarang Pak. Ya, jadi Serius? maksud saya setiap saya mengatakan sesuatu pernyataan, saya harus persiapkan dulu apa yang mau saya katakan Bu. Wah, Dan saya ini siapkan baru. dulu dalilnya gitu. Jadi untuk saat ini saya lagi kerja Bu, jadi belum ada persiapan. Jadi saya hanya menyimak aja dulu Bu, gitu. Kalau namun Jarang-jarang, saya Pak.
Saya Iya. betul-betul apresiasi Bapak kali ini. Saya betul-betul menghormati Bapak. Kenapa, Pak? Rata-rata umat Kristen kalau bicara, Pak, bahkan jangankan dia belajar, Pak ya. Ayatnya Iya. baru lihat hari ini, Pak. Iya. Saya kasih ayat tuh di Bible. Mana Iya. ada ayatnya? Mana ada ayatnya? Ada, kata saya kan. Mana ada? Mana ada? Ngeyel dong. Saya tunjukin Iya. ayatnya. Ini ayatnya. Tadi dia bilang belum pernah lihat ayat, Pak. Tiba-tiba udah berani menjelaskan, Pak. Bapak ini keren sekali. Saya betul-betul luar biasa ya. Saya baru kali ini dengar orang Kristen yang betul-betul memiliki kerendahan hati seperti ini, yang bicara harus pakai data. Aduh, saya apresiasi Bapak. Keren. Ya, Oke lah. salam hormat, salam hormat. Oke lah, Bu. Kristen, tolong Bapak ini diikuti cara berpikirnya dong. Jangan bicara kalau nggak ngerti ya. Pak, rata-rata Pak orang Kristen Pak nggak ngerti apa-apa tapi banyak bicara, Pak. Sedih saya, Pak. Iya. Ya, lanjut. Jadi kedua, saya rasa agama manapun ada yang seperti itu, Bu. Ya. Ya, terima kasihlah atas image Ibu mengenai saya, demikian ya. Terima kasih atas pujiannya. Iya, sama-sama. Gitu. Itu apresiasi Pak dari saya pribadi, Pak. Luar biasa Bapak. Iya, Salam jadi hormat, salam santun. Nanti saya tunggu Bapak ya. Pak, maaf ya, Iya. hidung saya agak pilek karena saya habis mandi ya Pak ya. Mandinya udah siang bolong. Iya, iya. Jadi hidungnya agak pilek karena di sini hujan lebat, Pak. Jadi saya Iya. agak terganggu dengan hidung. Soalnya Pak ada setan dalam lubang hidung saya ya Pak. Ya. Jadi banyak. Saya kalau bersihin keluarnya setan Pak, bukan Tuhan ya Pak. Jadi maaf ya Pak ya kalau suara saya Ibu agak ini. Iya, Iya, iya. makasih banyak lah, Bu. Satu hal yang saya sampaikan, berdiskusi ini jangan sampai terbawa ke hal pribadi. Jadi kebencian, Betul, Pak. gitu Jangan kan. main lapor-lapor ya Pak. Kalau nggak menghujat jangan tuduh menghujat. Kalau Iya. menghujat baru laporinnya kan Pak. Iya. Aduh, Bapak Pelangi, ini harus pelangi Bapak itu ini harus indah. keren banget. Udah katanya mau turun, lama banget Pak Rudolf nih. Katanya mau turun, cepet turun. Tadi Oh, pagi iya. kamu ngomong nggak pakai data. Aduh, Mak. Jadi udah Lama kali turunnya. Om Gembala. Pasien selanjutnya ya cepetan. Aduh ini udah lemot lagi guys. Lemot lagi nih pasti ada yang nombak kalau di atas nih Yayan. Siapa sih? Yayan? Halo? Dia kalau oten di atas nombak cepet loh. Turunin aja itu. Udah, siapa lagi nih? Siswaku mana Kak? Siswaku mana hilang guys? Udah Kak, suruh bertanya aja Kak, orang Kristen Kak. Bertanya aja. Oten yang mau nanya silakan naik. Gak ada yang berani naik, ada Riva di sini. Mereka tuh berani Kak, cuman mereka tuh ini aja tuh, apa namanya, belum kepenuhan roh aja. Nanti kalau udah kepenuhan naik. Siswaku kok hilang ya Kak ya? Oke, kalau nggak ada yang mau naik kita kajian ya, kita kajian. Kita kajian dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita kajian ya Kak, bentar Kak. Aku kasih materi dulu. Teman-teman, materi ini sudah bisa kalian temukan di mesia.org, sudah saya publish ya. Banyak materi kajian yang bisa kita double nick 90. Materi kajian dari saya tulis. Terus di dalam situs mesia.org ini adalah nih ya, saya tunjukin data dulu. Bentar. Nah, ini dia. Jadi situs mesia.org ini adalah situs yang akan menjawab pertama kita basicnya ilmu pengetahuan ya. Di ilmu pengetahuan ini akan saya publish sedikit demi sedikit ilmu apa saja yang mensupport kebenaran itu, seperti ilmu eksak, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, astronomi, dan banyak ya, Islamologi, kristologi nanti. Dan di sini Anda akan diberikan definisi-definisi dan makna-makna tentang ilmu. Kemudian apa sih perbandingan agama itu? Ada dialektika, ada teologi, kristologi, Islamologi, soteriologi. Nah, di sini khusus untuk menjawab.
Ya, ini menjawab syubhat. Oh, syubhat tentang Allah, tentang Nabi, tentang pesta seks di surga, tentang ayat Al-Quran. Dan materi diskusinya itu beragam. Ada kayak kontradiksi ajaran Kristen dan pembuktian Al-Quran benar. Jadi ini materi dua arah komparasi. Dan pertanyaan khusus dari saya pribadi kepada seluruh orang Kristen di seluruh alam semesta ini ya. Nah, ini apologet, maksudnya kalau ada yang apologet lain ikut serta menulis akan ada di kolom apologet. Nah, ini sejarah kejahatan Kristen ya dan tokoh-tokohnya. Ini korban-korban kejahatan Kristen, dan ini tentang kami, adalah program kami, program mesia.org. Di program Mesia ini ada program bulanan dan program tahunan. Program bulanan adalah tunjangan, pemberian tunjangan kepada para apologet. Tunjangan program tahunan adalah program Apologet Award. Di sini kalian bisa lihat ya program kami, nanti saya edit, ini ada kekurangan di sini. Dan ini pengurusnya ya. Ini ya, Anuna Cebi, Kak Sarah Intan, Bang Teku, Gopur, Junca, dan juga Bang Andi. Ini adalah program kami yang rilis kemarin, sudah kami transfer ya beberapa komal yang mendapatkan tunjangan wifi. Insya Allah nanti tunjangan pendidikan dan tunjangan makan. Nah, uangnya kita bisa atur bersama, lihat bersama. Inilah seputar Mesia ya, dan kali ini saya akan memberikan materi kajian yang baru saya rilis tadi barusan ya. Judulnya menjawab syubhat tentang berbohong dalam 3 hal. Nah, saya ulang kembali ya. Nah, ditulis oleh wanita manis ini ya, wanita yang luar biasa manis ini, pakai kacamata ini ya, wanita langsing manis yang cetar membahana ini ya. Nah, di sini judulnya dusta. Langsingnya. Kenapa harus dimention langsingnya? Kakak Tobrut soalnya, karena kakak Tobrut. Jadi ini dusta dalam 3 hal ya. Kan kita beda, kita kontradiksi, kakak Tobrut, aku langsing. Nah, dusta dalam 3 hal itu selalu ya. Iya, jadi kalau aku jalan sama Kak Sarah kayak angka 10. Nah, Kak Sarah tuh gemoy guys. Dia tercipta dari tepung terigu. Jadi dusta dalam 3 hal ini adalah tuduhan dari Kristen. Ya, di sini makanya judulnya adalah menjawab tuduhan umat. Oh, kok salah saya ya? Oh ya, menjawab tuduhan harusnya koma ya Kak ya. Umat Islam, tanda seru di sini ya. Umat Islam boleh berbohong. Berbohong dalam 3 hal menyelamatkan Yahudi dari pembantaian Nazi Kristen dalam fakta sejarah. Nah, ini adalah sejarah. Nah, nanti teman-teman, menariknya situs ini kalian diberikan linknya langsung. Aduh, aku nggak nama Kak. Bentar Kak, aku lap ingus dulu Kak. Bentar Kak. Wah, lagi banyak setan di dalam lubang hidungnya ini. Ada setan di hidung Kak. Nih ya, di sini pertama tentu saya menjawab Islam dulu ya. Saya menjawab Islam, bagaimana ajaran itu. Apakah kami diajarkan berbohong? Ternyata tidak. Kami itu diperintahkan untuk tidak berdusta, tapi ditoleransi berbohong dalam 3 perkara. Mana dalilnya? Ini dalilnya di sini ya. Nah, ini hadis sahih Sunan Abu Daud. Ada di ayat, ada di situs ini. Nah, kalian terus akan saya tunjukkan bukti-bukti bahwa Kristen itu malah melegalkan bohong dalam segala hal. Saya kutipkan 2 ayat. 1 Roma 37 dan ketiga adalah Yakobus pasal 2:25. Di mana Rahab itu berbohong padahal dia pesundal tapi malah diselamatkan Tuhan. Bohong kalau orang Kristen bilang mereka nggak boleh bohong. Mereka itu berbohong. Nah, terus saya tunjukkan bukti bahwa ketika umat Islam berbohong itu justru menyelamatkan banyak orang Yahudi. Nah, di sini saya situsnya yang saya kasih, dipublish oleh situs kohadet.net, dipublish oleh situs ini, bukti bahwa umat Islam itu menyelamatkan orang Yahudi karena berbohong. Contoh, kalau kalian klik di sini footnote-nya warna merah, kalian akan temu situs kan? Kalian akan klik ini, klik dulu ya. Contoh, klik. Nah, lari ke situsnya kan? Nih. Kalian klik situsnya ini, contoh ini, Time for Israel. Langsung kalian lihat situsnya langsung, jadi nggak capek-capek lagi buka. Hebat kan situs aku? Tuh, kalian langsung diarahkan ke The Time of Israel, new movie like remarkable story of Paris mosque director who saved hundreds of Jews from Nazi. Tuh, kalian dari sini bisa banyak ke situs, kalian bisa kemana-mana nih. Contoh satu lagi, klik lagi, ketemu lagi sama ini. Hebat kan situsnya Rive, mantap. Jadi di sini ada pembuktian bahwa umat Islam itu menyelamatkan orang Yahudi dengan berdusta dari kekejaman orang Kareteng. Di Kristen nggak boleh guys, di Kristen nggak boleh bohong ya. Jadi mereka misalnya misalnya Kareteng mamanya mau diperkodok, mamanya sembunyi kan, terus anaknya ketangkap. Kamu mana mamamu tadi? Aku ingin menikmati paha mamamu yang udah keriput. Apa jawaban Karetengnya? Ada, dia sembunyi di bawah tempat tidur tuh, dia nggak boleh bohong. Kalau bohong masuk neraka.
Jadi dia harus mengikuti ajaran Tuhannya. Begitu juga kalau kareteng jadi polisi sama tentara jadi intel. Kita perang. Terus ketika ditanya, "Hei kamu agamanya apa?" "Kristen." Kamu sudah ditangkap." "Iya, aku udah ditangkap. Di tangan aku udah keikat," kata dia kan. "Iya. Di mana kamu sembunyikan senjata Indonesia?" "Karena saya Kristen, saya nggak boleh berbohong, Pak." "Ya udah, Pak, saya tahu, Pak, ada di Jawa Tengah, Pak." Mereka akan jadi pengkhianat negara kalau mereka itu ditangkap, kalau mereka ikuti agama mereka. Kenapa? Kata mereka nggak boleh berbohong walaupun menyelamatkan orang lain. Ngeri kan? Ngeri sekali. Itu kata orang Kristen, bukan aku ya. Banyak di YouTube itu. Tanya aja sama mereka kalau nggak percaya. Ya kan, Tek? Bener nggak? Son the God, bener nggak? Kamu boleh bohong nggak? Aduh, nggak enak banget, ada setan yang ngomong gini. Aku bersih dulu ya. Cih. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Aku bersin. Ya, udah hari Pak. Ya, halo, Danuri. Iya, selamat siang. Bari Pak, Siang. kebetulan saya ini bukanlah orang yang beriman kepada hadis. Saya kira Anda beriman kepada hadis ya. Saya beriman kepada Allah dan Rasulullah. Oh, jadi hadis itu buat Bari Pak apa pentingnya? Hadis itu adalah ajaran Nabi Muhammad yang diilhamkan dan diwahyukan oleh Allah. Dari Allah. Ya, nah maksudnya saya nggak bertanya asal usul. Nggak ada hadis, urusan apa juga kamu pentingnya. sebenarnya mau percaya hadis atau enggak. Kamu kan kafir. Emang penting itu orang kafir percaya Oke. hadis atau enggak? Maka itu- Al-Quran aja kalian maka nggak itu percaya, saya ingin apalagi belajar hadis. melalui- Ya maka kalau itu belajar Bari Pak, nanya saya ingin aja, belajar bukan Islam kayak ini tes melalui CPNS hadis. gitu nanyanya. Kalau belajar itu tahu diri. Contoh, Unirifa, kayak mana cara memahaminya, apa Iya. itu hadis. Nah, kalau Oke, dijelasin oke, dia, oke, ya. bukan Baik, malah kita langsung ke ngebantah. sini aja ya. Apa sih? Kamu itu Bari di sini Pak, tuh boleh, bertanya. Pak. Kamu di sini belajar sama saya, bukan saya berdiskusi dengan kamu. Nggak level. Strawberry, mangga, apel, sorry nggak level. Kamu nanya aja. Iya, kan Nanya saya aja. bilang saya Nah, mau belajar. dibandingkan Bible, Oke, Mbak Rita, dibandingkan boleh dong Bible. diterangkan Bentar, itu bentar. hadis Bukhari. Aduh, sebentar dulu. Ya, Al-Quran itu tidak selevel dengan Bible. Hadis bahkan tidak selevel dengan Bible. Bahkan koran, jurnal ilmiah lebih tinggi kualitasnya dibandingkan Bible. Jadi jangan sama-samakan Bible dengan hadis. Ya, memang betul. Memang Hadis nggak itu lebih selevel. tinggi Al-Quran daripada sendiri sejarah, nggak Bapak. mengenal Al-Quran. Apa sih? Ya. Nggak peduli sendiri kita tidak kok. mengenal Al-Quran gitu loh. Apa sih? Ini ngomong apa sih Kak Sarah? Jadi kita nggak bahas Al-Quran di sini. Kita Apa tidak sih bahas kau Al-Quran. ini? Kau di sini bertanya, bukan ngatur kami. Kami mau bahas Al-Quran, kayak hadis itu urusan kami. Kau di sini bertanya haknya, bertanya kau, bukan kau ngatur kami harus apa yang kau bahas. Kau tidak layak membawakan tema. Kau bertanya, Dek. Orang Kristen di sini tidak berhak membawakan tema kecuali akademisi. Kalau orang awam kayak kau di sini bertanya, temanya kami yang tentukan. Kok kami pula yang kau atur? Dan saat kita ini umat penjajah emang. Jangan marah-marah dulu. Kan Loh, kok kayak gitu dulu marah? Saya bukakan. Masa kayak gitu dibilang marah? Bukan marah-marahnya, ini namanya tegas. Kami nggak mau buang-buang waktu. Kau buang waktu aku. Udah berapa menit ini kau buang-buang waktu aku? Cepat bertanya aja kau. Oke. Iya, saya bertanya melalui hadis Bukhari nomor 6802, di mana di sana Muhammad yang konon katanya buta huruf justru malah menyuruh orang untuk minum kencing onta. Pertanyaan saya, Mbak Rifa, ini Muhammad ini pikirannya sehat atau tidak itu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Pertama, orang gila itu adalah orang yang menyuruh hambanya minum racun untuk pembuktian keimanan. Itu orang gila, bahkan divalidasi sama keluarganya dia gila. Tapi disembah sama orang Kristen, namanya Yesus. Pertama, keluarganya memvalidasi dia gila. Kalau ada orang yang mengatakan kita gila, kalau orang yang benci kepada kita mengatakan kita gila, belum tentu betul. Tapi kalau keluarga sendiri bilang kita gila, bisa jadi benar. Kenapa? Keluarga kita tentu lebih tahu siapa kita. Nah, orang Jangan gila ngawur, adalah Mbak orang, Rita, saya jangan suka-suka saya ngawur. menjawab lah. Loh, saya ini menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Kok kamu yang ngatur? Kamu udah murid, udah bayar Bapak SPP, Yesus. nggak tahu diri pula. Kita Sudah bahas- diizinkan kita di bahas sini hadis, mendengarkan loh. jawaban. Loh, urusan saya lah. Saya ini sedang menjawab. Jangan atur saya. Saya kan budak, bukan budakmu. Kau udah nggak bayar di sini dapat ilmu lagi. Orang gila adalah orang
yang menyuruh manusia minum racun. Nah, itu gila, itu mau mati itu orang itu ya. Siapa dia? Yesus. Contoh, mati betulan dia. Dia menyuruh umatnya minum racun untuk pembuktian keimanan. Tiba-tiba diikutilah sama pendeta, mati pendetanya. Ya, ada yang kena patok ular, mati. Ini Tuhan atau orang gila ini? Nah, apakah Nabi Muhammad bisa dikatakan tidak waras ketika memerintahkan orang yang pergi ke Arab lalu mencampurkan kencing onta dengan susu? Itu gila? Tidak. Kenapa? Justru nenek moyang Tuhan kau, orang Yahudi dan orang Mesir, sudah lama meminum air kencing mereka sendiri untuk berobat. Nah, kau nggak tahu apa nama pengobatannya? Pengobatannya adalah nih. Loh, jangan ketawa. Kalau ketawa di mute, ganggu orang yang lain. Saya lagi menjelaskan ya, terapi kencing ini sudah dilakukan oleh ratusan ribuan tahun oleh orang-orang nenek moyang Tuhanmu Yahudi, Romawi kuno ya. Kau bilang mereka orang gila, berarti bapak moyang kau gila semua itu ya. Nah, kalau orang-orang terdahulu kencing bapaknya diminum. Aduh, saya ini lagi menjelaskan loh. Saya di sini mau pas sambil pargoy saya menjawab. Mau sambil goyang ngebor, nggak ada urusannya dengan kau. Kau dengarkan saja sudah. Kau dapat ilmu di sini. Ya, seluruh Kristen di Indonesia dapat ilmu dari saya bahwa ada terapi kencing manusia. Bahkan orang Kristen bernama Kiki Patmala, artis dia. Air kencingnya sendiri pun diminum sama dia untuk obat supaya awet muda. Mati juga dia rupanya, ya kan? Nih. Fokus. Iya, kita jawab ribet ini kalau kasar ini ya. Kita kasih data teman-teman. Nah, ini dari Halo Sehat ya saudaraku ya. Ingat ya, Halo Sehat ya saudaraku ya. Artikel ini mengatakan terapi urin dengan minum air kencing, benarkah efektif? Beda ya, kalau Kristen itu tidak dilarang minum kencing bapak mamanya. Kalau Islam itu dilarang minum air kencing manusia, tapi diizinkan minum air kencing onta, itu pun dicampur sama susu kalau untuk pengobatan. Dan itu pun tidak seluruh manusia disuruh, tapi tertentu ya, kontekstual. Kalau lagi sakit, dan itu pun bukan orang-orang Islam yang datang ke Arab, tapi orang-orang dari Ukraina namanya. Nah, asal usul terapi urin. Ternyata terapi urin ini adalah nih terapi urin, terapi air seni manusia sudah dikenal sejak beribu-ribu tahun lalu sebagai metode pengobatan dan perawatan diri. Pengobatan ini banyak ditemukan pada negara Asia seperti Cina, Mesir, dan India. Ini beberapa penemuan juga menunjukkan bahwa terapi urin banyak dipraktikkan pada negara Afrika, masyarakat zaman kuno, ya. Itu. Dan kemudian bagaimana cara kerja terapi urin? Nah, bla 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 bla. Baca sendiri kalian, capek kali aku ya. Apa manfaatnya? Nih ada manfaatnya. Alhamdulillah. Nah, berpotensi melawan kanker. Lanjut. Berarti kau bilang orang gila ini. Ya, berarti penulis Halo Sehat ini orang gila kau bilang. Yang gila itu kalau menyuruh minum racun baru gila itu. Apalagi kegilaannya divalidasi sama keluarga. Membantu meredakan infeksi bakteri. Tuh, ya. Dan apalagi membantu mengobati berbagai masalah kulit. Ini dipublish sama Halo Sehat loh. Orang gila ini apa? Orang gila mereka ini. Itu kalian nggak ngerti ilmu pengetahuan sih. Kalau orang-orang yang kuno dulu terapinya pakai kencing bapak moyangnya, kalau di Islam itu nggak boleh kencing orang. Diizinkan cuman kencing onta dan juga dicampur sama susu. Jadi kau Kristen-Kristen yang nggak ada aturan beragama dan pengobatan ini yang boleh makan mayat orang ya? Apa masalahnya dengan diizinkan minum kencing onta kalau untuk pengobatan? Kau nggak dilarang minum kencing mamamu, hah? Ada kau dilarang, jangan minum kencing kau sendiri. Kiki Patmala tuh Kristen nih, kutunjukkan kau data ya. Kiki Patmala minum kencing sendiri. Di Kristen dia nih. Pertanyaanku, gimana hukumnya di agama kau? Nggak ada hukumnya. Tuhan kau tepuk tangan aja. Ya, Kiki Patmala minum kencing. Masih kanker juga dia ya kan? Tadi mana nih? Untuk awet muda. Kristen dia nih Kiki Patmala nih ya. Aduh, kalian Kristen-Kristen nih, kenapa lah kalian nih nggak normal berpikirnya? Orang disuruh minum kencing onta campur susu kalian ngamuk. Kiki Patmala kawan kalian Kristen minum kencing dia sendiri. Lagi pula nggak ada larangan di apa kalian di agama kalian minum kencing lo, ya. Kencing.
Silakan Kak Sarah, mereka lagi Kristennya bertanya. Kenapa deh? Udah lanjut aja, lanjut. Aku simak. Ya, nah aku mau kasih materi itu tadi tentang Yesus itu. Oh ya, bukan. Yesus toko mitos itu. Apa tadi kajianku Bang? Aku lupa aku. Tentang apa tadi? Oke, tentang kencing onta kita bahas lagi nih. Nah, bahkan teman-teman ya, sebenarnya berdusta. oh iya berdusta. Aduh, makasih Bang Teku telah mengingatkan. Baik. Nah, dan saya akan menjawab teman-teman, orang Kristen ini memang wajar lah, kita tidak perlu menghina pribadi mereka karena memang mereka itu wajar tidak mengerti apa-apa karena mereka adalah umat korban terjemahan dan tidak memiliki logika sederhana. Faktanya adalah mereka tidak mengerti bahwa agama Islam itu agama solutif, agama yang memberikan solusi, karena Tuhan pencipta alam semesta ini ketika memberikan hukum, tentu Tuhan itu tahu kalau hukum ini nanti akan dilanggar, maka apa yang akan dilakukan? Bertobat. Misalkannya kalau seandainya nanti terjadi peperangan, apa yang kita lakukan untuk bisa menyelamatkan diri? Kira-kira kalau suatu saat kita terpaksa berbohong, berdosa atau enggak? Nah, di Islam berbohong dalam 3 hal ini adalah sebuah solusi. Contoh, kalau misalkannya kita maju ke medan perang, tiba-tiba kita ditangkap, lalu kita ditanya, di mana senjata kawan-kawanmu atau di mana kawan-kawanmu bersembunyi? Kita tahu kawan kita bersembunyi di sebuah tempat, maka kita boleh mengatakan bahwa silakan kamu cari di sebelah sana, temanku ada di situ. Itu membantu mereka supaya mereka selamat, dan itu tidak berdosa dan itu tidak diharamkan oleh Allah. Dalilnya mana? Ini dia ya. Mana tadi tuh? Aduh, ketutup lagi dalilnya. Oh, ini ada dalilnya. Pengen cepet-cepet aku. Wajar lah, orang Kristen ini kan nggak ada tuntunan, mereka tuh kehilangan arah teman-teman. Hukumnya cuma hukum kasih apa? Kasih mati, karena kan mereka tuh kan disuruh pikul salib, mereka disuruh menderita teman-teman ya. Jadi mereka tidak ada aturan menikah, tidak ada aturan cuci, tapi aturan berak ada. Cara berak kayak mana? Bawa sekop, tapi bukan untuk mereka, itu untuk orang Yahudi ya. Jadi yang tidak punya aturan ini sama kayak binatang teman-teman ya. Iya, sama kayak hewan. Orang yang tidak punya aturan nggak ada bedanya sama hewan ternak teman-teman. Nah, ini hadisnya ya. Nih, dalam Sunan Abu Daud ya. Nah, Sunan Abu Daud ini di nomor 4274 di sini dikatakan bahwa tidak dikatakan dusta orang yang berbohong untuk mendamaikan antara 2 orang. Ahmad bin Muhammad dan Musnad menyebutkan tidak dikatakan dusta orang yang memperbaiki antara 2 orang yang mengatakan suatu kebaikan atau memindah ucapan baik seseorang. Artinya membohongi orang lain supaya hubungannya baik dengan orang itu nggak apa-apa. Contoh, kok berbohong? Oh iya ya, berbohong ya. Memang itu tema kita kan, Bang? Oh iya, campur nih tema-tema aku nih. Contoh begini, Kak Sarah lagi bertengkar dengan Bang Teku, ya kan? Kak Sarah sama Bang Teku ece-ecenya kan mereka tuh suami istri misal. Nah, aku sebagai adik mereka itu pengen mereka baikan. Aku belikin coklat, ya, aku belikin coklat di Indomaret. Terus aku bilang Kak Sarah tadi Bang Teku titip coklat nih. Nah, terus Kak Sarah langsung melehoy hatinya, baik lagi dengan Bang Teku. Apakah aku berdosa? Tidak. Di Islam tidak berdosa begitu. Itu namanya menyelamatkan rumah tangga orang lain atau hubungan orang lain. Nah, bahkan teman-teman, karena dusta yang diizinkan ini, ribuan orang Yahudi diselamatkan. Maka saya tunjukkan situs-situsnya. Ini dia situs-situsnya teman-teman ya. Kita pakai data. Nah, contohnya dari situs koha.net ini dikatakan di sini pengakuan orang Yahudi dari Tetova, Struga, Dibra dan Kosovo di wilayah Albania saat ini juga dimungkinkan oleh otoritas Albania setempat di Kosovo yang mengeluarkan dokumen palsu untuk orang Yahudi. Orang Yahudi itu diberikan orang Yahudi itu diklaim sebagai orang Islam, padahal mereka itu orang Yahudi supaya mereka tidak mati dibunuh Kristen Nazi kejam. Tentu belau itu ya, mereka penjahat semua itu ya, orang-orang Nazi itu ya, antisemit, mereka pembenci itu. Nah, mereka diselamatkan karena kedustaan dari orang-orang Islam itu. Nah, dikeluarkan juga dari Jewish Telegraph Agency. Ini adalah situs orang Yahudi sendiri. Apa katanya? Norman Gaseman, seorang fotografer lingkungan yang tinggal di Colorado, mengenyam pendidikan sejarah Eropa abad ke-20 ketika ia datang ke New York City tahun untuk lalu mencari orang-orang yang dapat dipoto di kantor yayasan Yahudi untuk orang-orang yang bertindak patut. Ia mengetahui bahwa penduduk Muslim Albania mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan populasi Yahudi. Orang Islam menyelamatkan Yahudi, orang Kristen membunuh Yahudi.
Pada bapak moyang mereka, Tuhan mereka itu emang agak lain Kristen-Kristen ya. Nah, dirilis juga The Time of Israel ya. Hanya sedikit orang yang tahu kisah ratusan orang Yahudi yang diselamatkan dari Holocaust oleh Direktur Muslim Masjid Paris Homs, yang saat ini sedang diputar di Inggris, adalah film luar biasa karya sutradara Maroko berdasarkan peristiwa sejarah. Kayak gini nih, kelakuan Kristen itu membunuhi orang Yahudi, orang Islam menyelamatkan. Sekarang gantian, ketika orang Yahudi membunuh orang Islam, orang Kristen malah membantu, mensupport. Emang Kristen ini biadab banyaknya ya. Nah, mana lagi ya? Nah, dirilis dari TRT World. Meskipun beberapa sumber mempertanyakan perkiraan Asolin yang menyatakan bahwa tidak lebih dari 500 orang Yahudi menemukan perlindungan di masjid, yang menyoroti risiko signifikan yang diambil oleh rektor masjid dalam melindungi orang Yahudi. Orang Islam membantu orang Yahudi, Kristen membunuhi 6 juta jiwa korbannya. Bahkan ini dikeluarkan oleh Roald Wallenberg ya. Tidak ada negara lain di bawah pendudukan Jerman yang memiliki lebih banyak orang Yahudi daripada sebelum Holocaust. Pada awal tahun 1944, orang Yahudi di Tirana menerapi perintah mendaftar ke Gestapo. Orang-orang Albania membantu mereka dengan memberikan dokumen identitas palsu. Tuh, kebohongan orang Albania melindungi kebohongan orang Albania melindungi ribuan orang Yahudi. Ini lagi dari Emir Stein, dirilis Emir Stein ini. Kalian cross check aja sendiri. Contoh heroik bagaimana si Kader Bangga Barabit, Abel Kader bin Gabrit melindungi orang-orang Yahudi di Masjid Agung Paris. Orang Kristen membantai, orang Islam melindungi. Emang kurang ajar orang Kristen Nazi Jerman ya. Setelah pendudukan Jerman pada tahun 1943, penduduk Albania dalam suatu tindakan yang luar biasa menolak mematuhi perintah penjajah untuk menyerahkan daftar orang Yahudi yang tinggal dalam perbatasan negara. Dan berbagai lembaga pemerintah memberikan banyak keluarga Yahudi dokumen palsu. Ini Kristen-Kristen biadab membunuhi orang Yahudi, orang Islam melindungi dengan cara berdusta. Terus si Kristen-Kristen ini sekarang malah mengkritisi aturan ini. Emang biadab kalian itu loh. Kalian pengennya orang Yahudi itu mati kan? Kalian pengen kami tidak boleh berbohong. Kalian memang biadab, jahat. Dari dulu kalian jahat. Masa? Iya, dari dulu kalian jahat. Tuhan kalian bunuh untuk biar kalian masuk surga. Kami bunuh cicak biar ke surga. Kalian bunuh Tuhan masuk surga. Emang biadab kalian itu. Masa? Iya. Iya, bantah aja lah kalau bisa. Ada bantahan nggak? Ajaran mana yang ajaran biadab coba? Membunuh Tuhan atau bunuh cicak? Kami bunuh cicak biar ke surga, kalian bunuh Tuhan biar ke surga. Coba aku tanya, mana yang lebih biadab, membunuh Tuhan atau bunuh cicak? Hama dibunuh kalian ngamuk, giliran Tuhan dibunuh kalian tepuk tangan. Emang biadab. Hei. Kristen-Kristen di Indonesia ini adalah Kristen-Kristen yang minim literasi. Kalau diskusi nggak pernah bawa data, cuman ngamuk-ngamuk aja. Giliran dikasih data main ceret sama Uniripa. Kalau Uniripa ini bicara pakai data yang diambil pun objektif, dirilis sama publishnya itu adalah situs Yahudi sendiri yang mengakui bahwa orang Islam itu banyak membantu orang Yahudi ketika dikejar sama Kristen-Kristen Nazi dari Jerman. Kristen-Kristen Protestan, ya. Karena Kristen Protestan ini, kenapa sih Hitler itu membunuhi orang Yahudi? Salah satu sebabnya adalah karena dia terpengaruh sama Martin Luther. Martin Luther ini bapak gereja atau tokoh pendiri gereja Protestan. Itu bukan kata saya, itu kata situs Kristen sendiri. Nih datanya. Emang kejam mereka itu, memang biadab, mereka jahat mereka dulu. Sekarang mereka sok-sok merasa terjolimi, padahal mereka tuh biadab banget loh. Jahat. Mereka jahat banget. Tuhan aja dibunuh. Ya. Silakan Kristen-Kristen yang sok-sokan naik ke atas bertanya, biar saya kasih data saya kasih kalian penginjilan gratis tanpa perpuluhan ya. Di Komal ini kalian sopan, kami segan. Kalian birahi, kami cabut lidah kalian. Itu ya. Seperti itu kira-kira. Monggo Kak, aku mau buka data lagi Kak. Offset. Apa itu? Ayo, mana tanda-tanda itu, silakan. Mumpung ada Unirifa, Bunda Gembala nih. Lanjutkan Bunda Gembala. Aku buka data dulu. Aku tuh nggak suka kalau kita bicara tuh nggak pakai data nih. Aku tunjukin kalau Martin Luther itu adalah biang antisemit ya. Si Martin Luther ini bapak moyang gereja Protestan, Kak Sarah tahu kan? Jadi si Martin Luther inilah Aku tahu. Nah, dia tuh Kak yang bikin buku untuk benci orang Yahudi itu diajarin di gereja-gereja, sama Bu Tawayu juga dikutip itu nih.
Judulnya nih dari situs One for Israel nih, mana mungkin ya kali ini punya orang Islam. Nah, Awas kena ini. ban itu, dek, awas kena ban tulisan it's Iya, not iya. real, it's not real bisa kena ban. Aku sensi di situ. It's not real, it's not Oke. real, jangan dikeluarin. Iya, oke. Ya, Luther is famous for propelling to the Protestant Reformation into action and also less illustriously for penning scathing antisemitic writing that they inspire Hitler. Nih, dia menginspirasi Hitler. Jadi si Martin Luther ini nih kak, biang keroknya yang bikin si Hitler ini ngehabisin orang-orang Yahudi kak. Lah yang nyelamatin orang Islam kak. Malah kita yang dituduh sekarang jahat. Padahal yang ngehabisin nyawanya orang Yahudi mereka. Yang nyelamatin orang Albania Islam dengan cara menerbitkan dokumen palsu biar mereka diakui sebagai orang Islam. Malah kita yang dituduh. Emang dasar hantu belau nih. Lah sekarang ketika orang Yahudi ini ngehabisin saudari kita di Palestina, mereka bilang apa? Iya, mereka kan umat pilihan Tuhan. Si Martin Luther aja bilang mereka umat pilihan iblis. Mereka pula di sini di Indo ini yang nggak tahu apa-apa, banyak bicara ya. Emang mereka tuh memang sukanya menjolimi Islam. Mereka tuh memang penjahat, biadab. Mereka tuh psikopat, NPD kak rata-rata kak. Yang bertemu dengan aku di Komal-Komal tuh rata-rata NPD dan psikopat. Oke, ada Citos. Citos, Indah dek, handle dulu. Kak Moderator, jadiin Bang aku, Teguh. oh ya ini udah moderator ya. Ya aku juga moderator. Ya, yang Kristen awam bertanya aja, dapat ilmu dari aku. Kalau yang berilmu silakan bagi ilmunya di sini ya. Kalau yang sanggup diskusi dua arah silakan naik ke atas. Di sini kami tidak mau menghujat mencaci maki, tapi kami menunjukkan fakta-fakta data yang ada dan menunjukkan konsekuensi logik kalian ya. Bahwa kalian itu adalah umat yang ngakunya agama kasih, padahal kalian masuk surga harus bunuh Tuhan dulu. Kok kayak gitu dibilang kasih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Lukman. Monggo Pak. Pak, ada yang mau disampaikan? Oh, nggak ada, cuma ingin apa tuh, ingin cari pengalaman aja. Soalnya kok seneng banget aku ngelihatin kalau antum apa tuh jelasin masalah tentang Islam aja. Dibawa aja dulu ya Pak ya, biar kita kasih kesempatan anak-anak domba berbulu serigala untuk naik ke atas ya. Oh iya, siap. Kalau Bapak ya, Bapak nyimak di bawah aja dulu. Kita kasih kesempatan kepada anak-anak serigala berbulu domba atau anak-anak domba berbulu serigala ular buludak yang biadab nggak tahu diri NPD untuk naik ke sini dapat ilmu dan saya terapi ya. Tugas saya ini menerapi para oten yang nggak tahu diri. Mulai, fokus. Nanti ngereknya Anakku ring juga. bebas, nanti ring bebas aja. Jam 2. Silakan. Ayo. Mana Januari, anak domba berbulu serigala? monitor dek. Januari ada oten-oten suruh naik dek. Ya, halo. Halo Kotik Tafa. Buat kalian oten sini naik ten bertanya saja, jangan menjawab karena kalian nggak tahu apa-apa. Ya, halo. Silakan naik buat kawan-kawan Kristen yang biadab selama ini mulutnya ya. Yang NPD yang nggak tahu diri ya, yang bahagia di Indonesia tapi tertindas padahal bukan gerejanya yang dibungkam ya. Ayo silakan naik ke atas ya, yang suka bikin rusuh, yang suka nyalipin Tuhan ya silakan. Mari kita diskusi baik-baik. Nggak perlu kalian tuh tantrum kejang ayan. Unirifa ini baik kok, manis lagi, itu aksiomanya manis ya, nggak ada yang bisa bantah. Ke dimensi manapun kalian lari, Irifa ini tetap manis apapun yang terjadi, fakta itu nyata. Silakan sama Bunda Gembala, Bunda ajarkan kalian bagaimana cara diskusi. Model apa? Diskusi model akademis, diskusi model asik, diskusi model gaul boleh ya. Silakan anak-anak Bunda bantu otak kalian biar nggak dipantat terus letaknya ya. Ini dipantat, terus didudukin terus pantat ininya otaknya. Ayo. Halo Bungka. Halo Bungka. Kabur semua dari Riva ini. Silakan lah, lanjutlah, ayo cepetan. Nanya-nanya lah oten. Yuli maaf ya, mulut orang aku beriman tapi kata-kata hujat gak ada. Saya nggak kata-kata kasar kok, itu kata-kata Bible semua tuh. Birahi kata Bible, pesundal kata Bible, kelamin kata Bible, itu Bible semua yang bilang kok. Masa kamu mau bilang Bible itu kata-kata kasar dan kotor? Emang sih kami akui kalau bisa memang kami udah masuk klasifikasi
kotor, kasar, dan vulgar sih. Tapi kan itu kitab kalian lah, saya kan menghadapi kalian. Masa kalian bilang itu kotor sih? Saya ini kan baca-baca Bible kalian, ke Bible-Biblean lah saya. Kata-kata birahi itu bukan bahasa Al-Quran bro, bukan bahasa Al-Quran dan hadis, itu bahasa Bible. Kalian kalau cross check ayat birahi banyak banget loh di situ loh, ayat pesundal pun banyak. Bahkan yang pesundal lebih dulu masuk ke kerajaan surga loh. Makanya kami nggak mau pesundal, nggak jadi pesundal. Kenapa? Karena kalau jadi pesundal nanti masuk surganya Kristen. Gitu ya, kasar jangan jadi pesundal ya. Kami nggak mau jadi pesundal. Kok jadi pesundal? What was you saying? What was you saying, Rifa? Again? Soalnya kita dituduh sebagai pesundal, Kak. Kita kan dituduh sebagai seorang pesundal, Kak. Kita kan dipitnah. Dipitnah pesundal, dipitnah simpanan, dipitnah melahirkan anak haram. Aku kemarin dituduh sehamil di luar nikah, Kak. Emang mulut-mulut sampah yang ngomong gitu, Kak. Biadab. Gitu. Ya makasih ya. Kan dinaikin lagi. Uni lagi marah nih, lagi marah nih. Ini sesi marah nih Uni. Enggak, ini lagi sesi ini. Lagi sesi pengen Aku aja Bang Erik nggak tahu aku lihat kapan Uni marah sama nggak marah. Kayaknya sama aja. Ya, silakan ya yang bertanya aja lo Bang Ando. Bang Ando silakan bertanya saja. Umat Kristen yang nggak tahu apa-apa bertanya saja, dapat ilmu kok di sini ya. Silakan. Nggak ada yang bertanya. Materi lagi kita. Oke. Materi kita adalah kenapa kok Tuhannya umat Kristen itu bisa berubah pikiran karena dinasehati Nabi Musa. Waduh, kok bisa ya? Kita akan lihat datanya di mesiah.org. Bentar. Kak, signal aku lemot ya, Kak? Apa rungkat? Kenapa dia rungkat? Enggak, kirain aku yang ini. Kasar udah kayak oten nggak nyambung. Ini udah mulai lemot ini. Apa ini udah mulai lemot ini. Guys, kayaknya mau kena tombak lagi nih. Lemot banget. Itu di repost lagi, di refresh, repost dan apa ini ya, Dek? Nah, silakan teman-teman ya. Yang Kristen itu di sini bertanya saja kalau awam, karena kami tidak mau merendahkan manusia depan kami. Kami tidak mau orang yang tidak mengerti apa-apa terus kami tanya-tanyai, kami paksa mengerti, enggak. Justru di sini kami ingin memberikan kepada kalian informasi, ilmu pengetahuan supaya kalian pinter, supaya kalian nggak mati dalam doktrin ya. Kami di sini ini betul-betul niatnya baik banget loh untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan untuk ya, tapi kami juga mempertontonkan ketololan orang Kristen di sini, nggak apa-apa, biar banyak yang tahu kalau kalian tuh banyak yang tolol gitu loh, nggak apa-apa lah. Itu sebagian dari show kami juga. Justru kita kadang harus memperlihatkan kedunguan orang-orang Kristen supaya kami bersyukur jadi orang Islam dan orang Kristen lain bisa bertobat gitu loh, nggak ikut-ikutan dungu gitu ya. Bukan kami ingin mempermalukan kalian, enggak, tapi kan kalian kadang nggak tahu malu, udah nggak ngerti apa-apa banyak bicara gitu loh. Kami nggak mau sebenarnya itu, tapi kalian kan yang pilih gitu. Ya udah kami kasih panggung aja kalian gitu. Halo Bang Saiful. Aduh, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Saiful. Iya, Umi Rifa, terima kasih banyak ya sudah naikin saya. Tapi saya nggak minta nih Rifa, pas pencet, saya lagi Tap layar ya. Maaf Bang, kita turunkan langsung ya. Oke Bang, terima kasih tap layarnya ya. Semoga Allah ridhoi ya. Jadi teman-teman, Unirifa ini modenya dua, model edukasi dan model berperang. Kalau lagi berperang itu ya kita pakai bahasa Bible lah. Masa kita pakai bahasa Al-Quran lagi berperang? Al-Quran tidak mengajarkan kita menggunakan kata-kata pesundal ya, kata-kata anak, banyak kali lah kata-kata kasar itu ya. Tapi ya saya kan
Islam, baca Bible nggak boleh dipotong-potong, nggak boleh dipelintir. Di dalam di dalam Bible itu tertulis begitu, ya kita baca begitu. Ya, kata-kata pesundal, birahi itu ada, kelamin, buah pelir, astagfirullah ya. Takut sih kita memang, tapi memang ada itu di Bible, mau diapain gitu loh. Memang itu kalau di Islam ya, kalau di tengah-tengah saudara kita itu sangat keji sekali, waduh parah kali. Tapi itu di dalam Bible ada, yaitu bahasa-bahasa Bible. Nah, marilah teman-teman Kristen untuk bertanya saja supaya kalian dapat ilmu dan edukasi. Kalau kalian birahi pun nggak apa-apa. Borpas nyonya marpaung, Rahman kalian yang menghujat tapi nggak ditangkapkan, itulah indahnya agama kalian. Loh, karena kalian nggak ngerti definisi menghujat, kami menyebarkan kebenaran, kalian bilang menghujat. Yang menghujat itu kan kalian. Kalian yang mengatakan Yesus terkutuk, kalian yang mengatakan Yesus itu miskin, kalian yang mengatakan dia ditelanjangi. Kok kami pula yang dituduh menghujat? Apa penghujatan kami? Justru dalam Al-Quran kami, Isa itu wajihan fi dunia wal akhirat. Tidak ada Tuhan pernah mati. Kenapa pula kami yang menghujat? Kapan kami pernah menghujat Yesus? Yang mengatakan Yesus miskin, Matthew Henry. Yang mengatakan Yesus terkutuk, Paulus. Yang mengatakan Yesus pernah berzina 3 kali, Martin Luther. Kok kami pula yang dituduh menghujat? Ada-adanya Kristen-Kristen nih. Martin Luther yang bilang dalam table talk-nya bahwa Yesus itu pernah berzina 3 kali. Paulus yang mengatakan Yesus itu adalah kutuk. Kok kami pula yang dituduh gitu loh? Matthew Henry yang mengatakan dia miskin, hina, nista, dan juga minta-minta. Tiba-tiba kami yang dituduh gara-gara kami tahu informasi itu. Janganlah begitu kawan Kristen. Hanya karena kami membaca dan belajar terus kami dikatakan menghujat. Sejak kapan pula belajar membacakan literasi dikatakan penghujat? Ada-adanya kalian ini. Ya, silakan. Kalian naik ke sini bertanya saja kebenaran dari goa. Lah, buktinya Tuhan kau keluar dari goa baru jadi Tuhan. Ya kan, kalian itu ditipu terjemahan. Kalau kalian lihat ya, setan-setan yang dilemparkan ke goa itu bukan goa tapi rantai. Nggak tahu lah kalian ini suka kali ditipu terjemahan ya. Nih, inilah kalian Kristen-Kristen ini ketipu sama terjemahan. Kalian bilang setan dalam goa, dibuang dalam goa, padahal kalian itu ketipu terjemahan. Nih, aduh, kalian Kristen-Kristen ini kenapa ya? Kenapa umat Kristen yang ada di komel-komel kita nih kok kayak gitu ya? Mana deh otennya? Abdul, Rifa. Dia di bawah kak. Mereka nggak berani kak. Mereka cuma beraninya tap-tap layar aja. Moderator, pindah dek. Mana oten dek? Naikin dek. Aku juga ini. Nggak berani dia dari Rifa. Nggak berani dek. Nih. Nah, emang betul-betul mereka itu memang betul-betul ini loh Kak Sarah, ditipu terjemahan. Coba diterjemahkanlah kata Seira ini sebagai goa, padahal ini sebuah garis, sebuah tali, sebuah rantai loh, tiba-tiba jadi goa. Ini loh kak, mereka ini ditipu terjemahan. Kan ayat kitab mereka tuh kan berbunyi begini ya. Sebab setan-setan itu, dan sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tapi melemparkannya ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua. Tapi di sini bukan gua-gua ini kak artinya kak, tapi di sini adalah rantai, chain gitu loh. Kenapa Kristen-Kristen ini di sini tuh ketipu dengan terjemahan ya? Heran kita nih. Sirah. Ya, sirah. Di sini di chain kak, nih kak chain kak, nih. Sejak kapan chain jadi gua kak? Kok jauh kali kak? Chain kak. Kristen ini emang sebab kedunguan adalah hak seluruh umat Kristen. Wah, jauh banget itu artinya ya? Iya. Nggak tahu lah kak, memang mereka doyannya begitu. Tapi ayat itu juga kan bercerita di di neraka bukan di bumi itu. Iya. Nggak ngerti lagi lah Bang Teguh, orang Kristen ini kok kayak gini kali sama kita ya. Kita dikibuli mereka ya. Mereka jelasin agama mereka pakai kibulan kepada kita. Sayangnya masalahnya kita orang-orang yang nggak mau dikibulin. Makanya kita nggak jadi Kristen gitu. Jadi kawan-kawan Kristen, ketika kalian hadir di komel-komel kami, yang kalian dapatkan itu ilmu pengetahuan, bukan kebencian. Karena kami nggak ngajarin kebencian kayak diajarkan dalam Lukas 24 ayat 46, nggak ada. Gak ada 26 ayat berapa? Lukas 26 14 26 ya. 14 23 26 26 gitu. Seperti itu ya. Jadi
kalau kita jelas nih, betul tuh kata ini nih. Kalau kita tuh dajjal tuh dirantai ya. Jadi orang-orang apa namanya? Di sini kan sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tapi melemparkan ke dalam neraka dan demikian menyerahkannya ke dalam rantai-rantai yang gelap. Dirantai setannya, tapi di gua-gua gelap katanya. Terus dia tuduh orang yang keluar dari gua itu dapat info dari setan. Tuhannya pun keluar dari gua gelap. Ada ya Kristen ya. Kalian tuh tahap-tahap lah kalian. Kadang-kadang nggak nyangka kok bisa-bisanya kalian kayak gitu. Memang mereka tuh nggak mampu lagi teman-teman ya. Gimana mau melawan umat Islam? Nggak bisa melawan umat Islam. Umat Islam itu berdiri kokoh dengan ilmu pengetahuan. Kita punya metode, kita punya dasar, kita punya literasi, ya. Seperti itu. Ntar aku buang ingus dulu lah. Bentar kak, aku buang ingus dulu kak. Aku buang Tuhan yang oten dulu kak, bentar ya kak. Ya, oke teman-teman. Jadi ini Komal sudah 574.000 likes gitu ya. Ini udah mulai mendingan nih enggak? Ini sudah tidak lemot lagi. Aku pun nggak tahu kenapa. Tapi mungkin udah mulai sedikit yang report atau berbalance dengan teman-teman semua yang sudah like, repost dan memberikan beberapa gift. Masya Allah, I really appreciate gitu ya. Sekali lagi saya katakan dan ingatkan untuk teman-teman di sini semua bahwa kita ini mengambil bagian dalam berdakwah ini bukan karena apa-apa, tapi karena ini adalah perintah Allah gitu ya, dakwah. Dan kalau kita berperang dalam hal perang pemikiran, itu juga dakwah, itu namanya jihad. Kita niatkan karena Allah, bukan karena ingin terkenal, bukan karena pengen bukan karena pengen dianggap pinter dan lain-lain. Tidak ada, karena ilmu itu dari Allah, semua titipan dari Allah, dan kita semua akan kembali ke Allah. Oke? Ini Rifa kemana katanya? Begitulah teman-teman, kalau ada Lagi buang Tuhannya Oten kak, lagi bersin kak, bentar, lagi bersin ngeluarin Tuhan Oten. Kan Tuhan Oten dalam lubang hidung kak, bentar. Assalamualaikum. begitulah ya. Oke, Sal, silakan Sal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku gedein layar dulu. Ini lemot lagi guys. Ini udah mulai lemot lagi nih. Aku nggak ngerti kenapa. Oke, lanjut. Tunggu diri aja karena lagi buang tuannya Oten kan. Kita sabar ya teman-teman, tetap yang kencang teman-teman, tetap yang kencang. Buat 1M teman-teman biar Lagi Unirifa lagi buang mantannya si Sal. dan fisik nih. Ya kali lo habis dibuang roh-roh dalam lubang hidung ini ya. Enak banget loh. Lega uni ya. Lega banget. dulu Uni puja-puja sampai rebutan sama Nora. Ini sekarang Uni buang. Apa salah dia Uni? Oh, kalau ini yang beda bang, ini yang belum beda. yang belum berimanen, ini yang masih transenden, yang roh-roh bang. Kalau itu gitu. udah jadi orang bang. Ini nih yang ini bang, yang versi roh-rohnya bang. Iya bang, makanya kita ternyata bersyukur. Kita itu keren banget ya, pas kita bersin gini kan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena setan keluar kan. Kalau orang Kristen kalau bersin kasihan juga mereka ya, soalnya pas mereka bersin hati-hati lah. Aduh takut aku kelempar Tuhanku nanti kayak mana ya. Nggak bisa mereka keras-keras bersinnya kan. Kalau kencang nanti kelempar Tuhannya kan. Wah, bisa Tuhan aku katanya kan. Kan gitu ya. Kadang ini betul, ada benernya juga. Lagi bang, kalau dulu kan kita berdoanya selalu aja begini kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dulu kan kita selalu berdoanya kayak gitu, ya Allah lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Kalau sekarang kita tambah lagi doa kita bang, ya Allah lindungilah aku dari jamahan Tuhan yang terkutuk. Gitu bang. Kalau aku sekarang gitu, soalnya aku takut dijamah sama Tuhan terkutuk. Irekno. Halo Irekno. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya deh, mau ikut gabung aja nih, Bu. Kita dari Tanjung Pinang. Kak Sarah.
Iya deh, iya. Gimana? Halo, udah ya Rifa take over ya. Kebentar. Oke. Aku siap-siap jemput Rasid. Oke, kakak mute aja. Nah ya, sebentar. Halo, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ini Room Dialektika Lintas Iman, kita membahas komparasi menjawab pertanyaan umat Kristiani dan juga mengkomparasikan dan mengingatkan mereka bahwa semua tuduhan mereka itu hanya akan kembali kepada mereka. Silakan, ada yang mau disampaikan Pak Budi? Saya mau mengucapkan salam kenal dulu dari Lombok. Oke, ada yang mau disampaikan Pak? Langsung Pak, to the point Pak. Yang saya sampaikan, saya sebenarnya pengen naik, Ustazah Uni pengen naik, artinya pengen ikut ngebantai nih yang Kristiani ini. Buat apa Pak? Kalau udah ada saya terus Bapak naik ke sini lagi, Bapak mau jadi narasumber di sini? Nggak perlu Pak. Kenapa? Kecuali Bapak memang orang yang kredibel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan baik-baik saudaraku yang Islam ya. Dengan narasi Anda ingin naik ke sini membantai umat Kristiani, apakah Anda memang sudah mumpuni berdialog dengan mereka? Nah, kalau memang Anda sudah mumpuni, bukan di komal ini, carilah komal-komal lain yang dimana Anda bisa mengekspresikan diri Anda untuk membantai argumentasi orang Kristen. Kenapa? Kami begitu. Kami berkembang sendiri, ya. Maaf, kami tidak bisa berikan tempat buat orang yang bahkan kami tidak ketahui kapasitasnya bicara tentang agama. Kenapa? Karena memang saya pribadi sebagai seorang muslimah itu bahkan memantapkan diri saya secara akademik untuk bicara tentang agama ini. Jadi nggak sembarangan Pak. Menurut saya debat-debat ini bukan hal-hal sembarangan yang disepelekan kayak asal bisa bertanya ke Kristen nanti ditanya balik agamanya gimana. Ya. Kalau seandainya kalian buka komal saya jadi narasumber, boleh, saya akan masuk ke sana asal jelas komalnya ya, dan aturan saya itu jelas ya. Saya tidak mengizinkan orang yang tidak tahu saya siapa tiba-tiba bicara banyak. Saya nggak terima itu. Kenapa? Kita bertanggung jawab dengan ucapan kita dan bertanggung jawab tentang circle kita. Orang yang di circle kita nih, saya pribadi, saya tahu siapa yang ada di circle saya ini, ya. Jadi saya sopan lah Uni, itu justru bentuk kesopanan saya. Saya tidak mengizinkan orang Islam yang datang ketemu dan kita nggak tahu siapa dia, tiba-tiba saya mau membantai orang Kristen. Maaf saudaraku, bicara ilmu pengetahuan dan agama itu harus ada dasar dan harus ada, nggak sembarangan loh. Saya sendiri kuliah saudaraku. Ya mohon maaf nih. Boleh kalian bicara tentang agama Islam karena kalian Islam, tapi jelas kalian harus memiliki sumber-sumber dan literatur, ya. Tapi ketika kalian sendiri bicara, tapi tidak punya wawasan, terus kalian mau ngapain? Debat-debat apa? Debat-debat lintas agama yang nanti tiba-tiba kalian melawan orang Kristen, terus kalian nanti mengata-ngatai mereka. Ada aturan-aturan yang aturan baku Islam itu jelas. Surah An-Nahl ayat 125 dan An-Nahl 126. Mampu tidak mengikuti jalur itu. Begitu juga dengan dialog itu ada seninya juga. Jangan nanti ketika kalian berargumentasi ternyata malah memasukkan kalian ke dalam penjara. Ada istilah satir, komparasi, dan mirroring itu ada seperti itu ya. Mohon maaf dengan sangat, saya tidak izinkan orang yang baru saya kenal, bahkan saya tidak kenal, untuk duduk di samping saya ikut-ikutan untuk argumentasi dengan umat Kristen. Kenapa? Karena bagi saya sorry, kalian nggak bisa ngatur saya. Tegur dengan sopan. Kita lagi di publik. Kalian tahu kan kalau komal ini tempat dialek lintas agama. Masa kalian nggak ngerti itu? Justru saya sopan menegurnya. Saya tidak izinkan orang yang tidak saya kenal. Bisa jadi ilmu Anda lebih hebat daripada saya, tapi kan saya tidak kenal. Minimal perkenalkan diri dulu dong. Naik ke sini misalkannya, Unirifa, saya itu sudah berapologet sekitar 2 tahun, tapi offline. Kira-kira boleh nggak saya mendampingi Unirifa untuk berdialog? Oh, boleh. Nama saya adalah ini, saya pernah kuliah di sini, saya pernah. Mantap, ini kita belum kenalan. Tiba-tiba saya ingin bantai Kristen. Diksi membantai Kristen itu juga diksi yang akan membawa syubhat. Lalu kalian suruh saya sopan. Sopan seperti apa yang kalian mau? Mengizinkan orang yang saya nggak kenal untuk bicara dengan diksi mau membantai Kristen, gitu. Begitu yang kalian mau. Saya tidak mau mendominasi juga kok di komal-komal. Bahkan saya sekarang ini mau di komal-komal itu paling nggaknya 2 jam saya ambil waktu, karena saya tahu banyak orang yang kredibel ingin bicara tentang agama juga. Banyak apologet yang juga lebih berilmu daripada saya.
Tapi saya tidak akan izinkan selagi masih jam saya, orang lain yang saya tidak kenal itu ikut-ikutan untuk konon katanya membantai Kristen. Ya, bukan karena sombong, tapi ini aturan mainnya. Aturan main dalam Islam itu begitu. Emang kalian boleh mengizinkan orang yang tidak punya kapasitas bicara? Justru akan hancur negara ini, akan hancur dunia ini. Kiamat itu ketika meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Saya kan belum kenal dengan Bapak tadi. Nah, kalau Bapak tadi ternyata naik ke atas ingin berkontribusi dalam berdebat, ya Bapak tadi harus tunjukkan dulu kapasitasnya. Misal Uni Rifa, Assalamualaikum, dia kan Islam, dia kan juga diajarkan adab. Kenapa kalian tuntut saya beradab kepada beliau sementara beliau naik ke sini, beliau tahu komal ini seperti apa, lalu beliau bilang mau membantai Kristen. Harusnya beliau perkenalkan diri beliau dulu. Saya adalah seorang guru di pondok pesantren. Saya sudah mondok 6 tahun Uni Rifa. Saya paham semua narasi tentang kekristenan. Bolehkah saya bicara? Saya akan kasih kesempatan saudara kita untuk mengembangkan potensinya untuk berilmu. Paman Sam, niat Bapak tadi membantu. Memang saya tahu niat Bapak itu. Dari mana Anda tahu niatnya membantu? Kalau niatnya untuk pansos gimana? Anda jamin niatnya itu untuk membantu. Anda tahu Bapak itu sudah pernah tidur satu kamar dengan Bapak itu, sehingga tahu betul niatnya. Kali ini kayak Tuhan lama-lama ya, kayak tahu niat orang loh. Niat orang tuh cuma dia yang tahu. Dari mana Anda tahu kalau niatnya itu membantu saya? Anda menjamin nanti niatnya tidak pansos, tidak untuk mempermalukan Islam. Dia bilang mau membantai Kristen. Anda jamin? Anda jamin bahwa ketika dia berbicara itu ilmu yang disampaikan, bukan narasi kosong? Anda yang jamin itu? Anda jamin Bapak Sam? Anda jamin? Seolah-olah Anda paham bagaimana isi kepala orang lain. Saya nggak bisa. Kalau saya lagi model diskusi di Komal, siapapun saya dijadikan narasumber, saya punya aturan. Yang nggak mau ikut aturan silakan turun. Itu aja. Saya tidak bisa. Kalian itu jangan ini ya. Kalian orang Islam jangan membebani kami para apologet yang sedang bertempur di medan ring tinju, lalu kalian membebani kami harus berakhlak ketika bertinju. Kalian ngerti nggak konteksnya? Ini ring tinju. Kalau mau belajar bukan di ring tinju, ada sasananya. Kalian lagi MMA, lagi di ring tinju, lagi main tonjok-tonjokan. Kalian bilang saya mau belajar bertinju di sini ya. Bukan di ring tinju sayang, tapi di sasananya ada tempat latihan bertinjunya. Bukan di ring tinju, ini sudah ring. Di sini tempat kita menunjukkan kapasitas kita membantai semua orang Kristen. Gitu. Saya belum kenal dengan Bapak tadi ya. Semoga nanti kita kenalan ya Pak ya. Mana tahu Bapak itu jauh berilmu daripada saya. Saya belum kenal dengan beliau. Saya nggak pernah lihat beliau berdebat di mana-mana. Maaf. Saya belum pernah lihat beliau membantai umat Kristen di depan mata saya. Sehingga saya percaya kalau beliau mampu gitu loh. Kalau beliau sudah saya lihat, oh sudah ada di Komal mana, pasti saya tahu itu karena saya mengawasi semua Komal gitu. Betul. Tadi aja saya disuruh kasar aja saya tolak karena apa? Saya menghargai Uni Rifa. Begitu saudara. Lanjut nih. Ya. Ya silakan. Abi 7. Kalian kalau nggak suka, kalian kan bisa tinggalkan room ini toh. Kami kan tidak paksa kalian nonton kami. Kalian kan punya pilihan yang kalian senangi. Saya tidak suka dengan Uni Rifa. Uni Rifa itu terlihatnya arogan. Saya senang dikatakan arogan loh, karena perempuan muslimah itu harus terlihat arogan. Nggak ada, tidak boleh kami itu terlihat kelemar-kelemar depan kalian. Karena ini konteksnya sudah berperang argumentasi ya. Maaf, mungkin kalau kalian, oh saya pengennya sukanya ungu ini, ungu itu, ya silahkan. Saya bukan pilihan untuk kalau kalian melihat bagaimana sisi lembutnya perempuan dalam menampar lidahnya Kristen. Sorry, saya lagi model tempur ya. Kalau kalian ingin melihat perempuan-perempuan yang menyejukkan mata hati nurani kalian, jangan kalian lihat. Saya ini bukan menyejukkan hati, saya mencabut lidah Kristen. Dan kalian tidak akan kuat dengannya, silahkan tinggalkan saya, nggak apa-apa. Saya nggak butuh kok. Saya nggak butuh viewer dan follower banyak. 2 orang yang nonton aja tapi paham dengan yang saya maksud, udah alhamdulillah. Karena saya bertanggung jawab kepada diri saya sendiri nanti di yaumil hisab. Ya, seperti itu. Halo Bapak Abi 77, silakan. Silakan Pak. Nenek kasar. Iya, saya diajari Yesus kasar ya. Yesus yang ngajarin saya kasar. Bahkan Yesus saja mengatakan perempuan di luar Yahudi itu anjing bahkan. Jangan sekalian samakan ustadz-ustadz kita yang nggak pernah baca Bible dengan saya yang sering baca Bible. Ustadz kita belum pernah baca ayat buah pelir. Jangan kalian samakan dengan saya. Ustadz kita, ulama kita nggak pernah terkotori kepalanya dengan bacaan kitab Amsal pasal 7-18. Saya baca ayat Amsal, ayat birahi yang saya baca.
Jangan kalian samakan saya dengan ulama-ulama, ustazah-ustazah kalian, ustazah-ustazah kita yang mulia sana, yang belum pernah baca bagaimana ayat kelamin sebesar punya keledai pancaran maninya kayak kuda. Jangan kalian samakan ustadz-ustadz kita yang bacaannya adalah Al-Quran dan hadis yang menyejukkan jiwa dan mata kita. Jangan samakan dengan saya yang sudah membaca bagaimana kemudian ayat suruh tumpaslah dan bunuhlah dalam kitab suci orang lain. Jangan kalian samakan. Saya ini modelnya tempur. Saya ini pencabut lidah umat Kristen penghujat. Mereka adalah ustadz-ustazah kita adalah mata air, sumber mata air kita, memberikan ilmu yang menenangkan jiwa. Kalau saya ini mencabut bulu Kristen penghujat terkhusus. Ya, kalau kalian nggak suka dengan model saya, kan saya nggak suruh kalian nonton. Mulutnya comberan, iya, karena isinya Bible. Ya, mulut saya comberan karena isinya Bible semua. Ya, ayat mana yang nggak saya tahu? Ya, kelamin sebesar punya keledai pancaran maninya kayak kuda. Comberan banget bukan? Yes, exactly kawan. Karena saya baca Bible kalian. Tumpaslah, bunuhlah. Ya, itu yang saya baca. Gimana nggak mental saya mental baja guys? Yang saya baca adalah ayat-ayat firman Tuhan yang konon katanya suruh pegang kelamin kok. Barang siapa perempuan yang pegang kelamin, potonglah tangannya. Ada itu dalam kitab Amsal itu. Ya, tutorial untuk berhubungan badan dengan laki orang. Ada, Amsal pasal 7:18. Tuhan mengawini jemaatnya. Ada dalam kitab kalian semua. Jadi mental saya ini bukan lagi mental-mental yang kalian harapkan seperti saya harus menenangkan jiwa kalian. Enggak bro. Ibarat kata di medan perang ini saya bagian-bagian potong-potong orang ya. Saya bagian tusuk-tusuk badan orang nih. Ya, kenapa? Saya model tempur. Jadi tolong jangan disamakan konteks kita. Kita lah yang kita hadapi ini serigala berbulu domba. Ustazah-ustazah kita menghadapi jamaah. Ustazah, gimana kalau suami saya pergi dengan laki-laki lain, hukumnya di Islam gimana? Lanjut ya. Jangan samakan. Iya, jangan samakan ya. Unirifa ini mencabut lidahnya umat Kristen. Apa yang saya cabut? Ketika ada orang mengatakan nabimu pedofilia, terus kalian harap saya tenang menjawabnya gitu? Jawablah dengan sopan santun. Kepada siapa saya sopan? Kepada penghujat nabi saya? Kalian aja lah yang santun kepada penghujat nabi kalian. Saya enggak, maaf. Ya, dalam surah An-Nahl ayat 126 kalian baca itu, boleh membalas setimpal. Apa iya Rasulullah ketika berperang itu dia perangnya kutusuk kayak gitu berperang? Nggak ada. Rasulullah SAW itu naik kuda. Ya, kuda perkasa yang bisa membawa beliau ke medan perang untuk menghancurkan para musuh dan lawan. Jangan kalian suruh saya, Rifa, kalau lagi dakwah itu bicaranya yang Al-Quran dan hadis saya. Maaf, saya lagi baca Bible soalnya. Tolonglah, ya. Tolong lihat konteksnya. Belajar melihat konteks kehidupan ini ya. Jangan kalian samakan. Halo user. Lemak. Hati-hati nih user nih, takutnya dia tukang tombak. Kalau di atas lebih cepat ditombak. Udah mulai lemot soalnya. Silakan. Open cam aja, open cam. Ya, ada di YouTube komentar. Uni, kenapa sih kalau ngamuk ingusnya ikut ngamuk? Soalnya itu setannya ikut bereaksi, saudaraku ya. Kan ada setan dalam lubang hidung kita kan. Kasih oten aja itu ingus biar banyak oten koplak. Iya. Jadi ketika saya ngamuk, setan-setan dalam hidung saya ikut-ikutan ini. Makanya ada lagunya. Ada setan di hidungku, ada Tuhan di hidungmu. Gitu lagunya ya. Ya, jadi buat umat Islam yang baru nonton diskusi lintas agama model Unirifa, kalian tonton dulu sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, sampai 7 kali. Baru setelah itu berkomentar. Ini baru nonton, udah komentar macam-macam. Jangan samakan ini seperti komal-komal ustazah kita yang mulia, Al-Mukarram. Saya bukan ustazah, saya bunda gembala. Yang saya hadapi itu domba. Ketika saya lagi pecut domba, kalian yang manusia tersinggung, ada ya kalian? Saya ini menghadapi serigala berbulu domba, domba berbulu ayam ya, ular buludak. Jangan samakan. Halo Saha. Halo Saha. Halo Saha. Oke, turun dulu Saha ya. Ingus buang dulu, nggak usah. Ingus saya buat kalian aja yang oten laknatullah yang naik ke atas menghujat. Sayang kalau dibuang. Buat kalian aja.
Bertanya secara akademik dijawab dengan akademik juga. Bicara baik-baik akan diperlakukan sebagaimana manusia diperlakukan. Menunjukkan sisi kehewanannya tentu kami perlakukan seperti binatang di sini. Halo Pak Andes. Halo. Halo Pak. Mbak. Ya, silakan Bapak. Bapak agamanya apa? Hah? Agama Selang. Agama Selang itu agama apa itu? Itu agama Islam itu, Mbak. Apa agama Selang, agama Islam? Saya nggak tahu ada agama Selang, agama Islam. Islam itu cuma Islam aja istilahnya. Selang maksudnya gimana? Yang namanya Selang itu, Mbak, itu bahasa berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Apa artinya selang itu, Pak? Oke. Apa artinya selang itu, Pak? Apa? Arti selang itu apa dalam kamus bahasa Bapak? Islam itu artinya berserah diri. Terus selang kaitannya dengan selang apa? Iya, itu bahasa berbeda, Mbak, artinya. Iya, bahasa kita apa berbahasa bahasa Bugis, Mbak, itu. Bahasa Bugis. Di Bugis kalau bahasa kata Islam itu artinya selang. Seleng. Emang iya ya, guys? Ya, kalau kafir. Kalau dialek. kafir itu disebut kafir. Artinya dialek. Artinya ketika orang tidak cebok ketika dia sedang gitu. Iya, oke lah. Saya maklumi. Kafir. Ya, Bapak Andes. Coba ditanya Bang Dalbo aja nih. Nanti. Pak, karena di sini saya belum percaya Bapak Islam, boleh Bapak tunjukkan kalau Bapak Islam dengan bersyahadat mungkin, atau bacakan surah Al-Fatihah mungkin bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sudah muslim, Pak, ya. Wah, berarti belum muslim tadi? Baru muslim ini? Hamidah. Apa setelah itu bacaannya? Sudah muslim dari sebelum saya lahir, Pak. Saya sudah muslim. Gitu loh. Yaudah, oke. Bapak kesini naik mau ngapain? Iya, mau berdiskusi dengan Mbak siapa ini, Mbak Uniripa, ya? Saya tidak mau diskusi dengan orang Islam, Pak. Saya diskusinya itu dengan orang Kristen, karena saya ini saya udah gembala, bukan ustazah. Kalau mau diskusi dengan saya boleh, tapi di kampus saya nanti. Begini, Mbak, di sini kan kita kan sebagai Muslim belum tentu ilmu kita sempurna sebagai Islam, makanya kami di sini mau naik untuk ini. Untuk apa? Dengan saya buat apa? Iya, untuk memperdalam keilmuan, Mbak. Gimana? Belajar, Pak. Ada ulama terdekat, Iya, seperti itu. Ini bukan tempat belajar, ini tempat diskusi untuk orang-orang yang mempermasalahkan agama Islam dari kaum kufar. Kalau Bapak mau belajar, cari rum-rum ustazah seperti itu, supaya ilmu Bapak itu saya mau mempertanyakan tentang ini Nabi Isa, boleh? Kan saya sudah bilang, kalau Bapak ingin memperdalam akidah, kepada ulama-ulama kita, Pak, belajarnya. Iya, di sini kan kita mau mempertanyakan. Bukan, di sini tempat diskusi dialektika, Pak, di sini, Pak. Di sini tempat orang-orang non-muslim diberikan tempat untuk bertanya tentang Islam, bukan orang Islam saja Islam. Iya, makanya saya mau mempertanyakan, Mbak, paham-paham daripada non-muslim, gitu loh. Ya, kalau Bapak mau belajar nanti di WA aja, Bapak chat saya, nanti Bapak belajar sama saya. Saya kasih Bapak waktu nanti. Boleh. Nanti diturunkan saja, Mbak, kalau ini. Oke. Ya. Kalau belajar DM saya aja ya, Pak, ya. Karena panjang, Pak. Nggak cukup di sini waktu kalau belajar Islam, Pak. Islam itu agamanya luas. Saya aja 4 tahun, Pak, dapat materi tentang Islam. Ya, buat kalian yang Islam, pahami konteks kurum ini.
Kalau kalian mau diskusi dengan saya, jadilah Kristen dulu. Ya, jadi Kristen dulu kalian berdiskusi sama saya, karena saya tidak mau terlibat diskusi dengan umat Islam. Kenapa? Ya karena saya bukan gurunya orang Islam. Kalau kalian mau belajar jangan sama saya ini mahasiswi, saya pelajar. Saya bukan gurunya umat Islam. Umat Islam itu pintar-pintar. Saya takut ngajarin kalian. Tahu-tahu saya nggak benar nanti. Ya, sama-sama belajar aja kita ya. Kalau kalian betul-betul Islam, kalian yang ngajarin saya, bukan kalian belajar ke saya. Saya nggak redo ngajarin orang Islam, karena orang Islam itu jauh di atasnya orang Kristen. Saya ini bunda gembala untuk orang Kristen dan non-Muslim lainnya. Saya ini adalah orang yang hidupnya itu didedikasikan untuk mengajari umat Kristen, bukan orang Islam. Kenapa? Kalau kalian misalkannya ingin pendalaman akidah sama saya, pertama kalau laki-laki bahaya. Saya nggak boleh. Tidak boleh mengajari laki-laki sesama perempuan, baru boleh. Nah bapak tadi nanti saya kasih nomornya Ustadz Wafi nanti, biar dia belajarnya sama Ustadz Wafi aja ya, sama saya ya. Kalau mau diskusi dengan saya, kalau kalian Islam jadi Kristen dulu ya. Halo Nekno. Nggak pinter-pinter lah teman-teman di bawah ini. Astagfirullah. Kami lagi berperang, janganlah diganggu dulu teman-teman ya. Jangan diganggu dulu. Sia-sia kota saya, bukan apa-apa, sia-sia. Dari tadi nggak dapat poinnya, nggak ada oten yang naik gitu. Untuk apa coba ngeributi di sini? Kalau mau belajar, ayo sama-sama kita belajar, nyimak gitu. Kalau mau apresiasi, silakan ke kaum lain kalau kalian mumpuni gitu kan. Jangan kalian ganggu kami, kan banyak komal-komal muslim. Ada Bang Dalbung, ada Faruk, ada si Zion, banyak loh komal, masuk ke sana, bantu mereka kalau kalian merasa mumpuni gitu ya. Izin ya teman-teman ya. Ya, halo Pak Syuhada. Syuhada Bukhari. Waduh. Silakan Pak Syuhada. Halo Pak Syuhada. Sepertinya Islam ini. Assalamualaikum. Oke. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.